moco Injil Lukas. Ya, ya. Nanti rampung Bisa. diteruske kisah para rasul. Wah, coba di dalam catatan para ahli ya kitab suci Santo Lukas itu menulis dua tulisannya Injil yang kemudian disambung dengan kisah para rasul. Nah, maka kalau Bapak Ibu anak-anak ya mau melihat kesinambungan antara Injil dan kisah para rasul itu bisa dibaca di dalam pengantar kisah para rasul. Bab pertama kisah para rasul itu menunjuk pada akhir dari kisah Injil Lukas, dan sama-sama di awal di Injil Lukas dan di awal kisah para rasul menyebut satu nama yang sama yang menjadi tujuan dari pewartaan Santo Lukas. Hai Theophilus, ya, seseorang yang bernama Theophilus, ya, yang menjadi subjek utama pewartaan Santo Lukas. Dalam dua tulisan itu ya, dalam dua buku itu disebutkan yang sama di awal di Lukas dan di awal kisah para rasul. Maka banyak barangkali sampai saat ini masih punya suatu pandangan yang sama. Santo Lukas menulis dua ya buku ini, Injil Lukas dan kisah para rasul. Nah, ini PR ini ya. Wani ora ya. Wani ora ya. Mati yo Mas yo. Mati ya. Mati. Itu luar biasa loh. Bisa juga menumbuhkan kebanggaan gitu. Ini tak tenani Santo Lukas lingkungan Lukas wis pernah membaca saya. Oh, kalau perlu dibuatkan sertifikat loh ya. Sertifikat wis kono tak tandane loh ya. Terus di pasar loh, di kuburan di tiap rumah loh. Mantap. Ya, ini menjadi kelemahan kita karena generasi awal itu kurang pocong ya suci yang itu. Maka sebagai suatu gerakan bagus sekali seperti beberapa romo ya, termasuk saya salah satunya anak-anak yang mengikuti sakramen penguatan ya, itu salah satu tugas mereka selama persiapan penguatan itu mereka harus selesai membaca 4 Injil. Itu salah satunya ya. Ya, paling tidak sudah pernah membaca itu semua, dan itu dibantu dengan tuntunan ya, tuntunan hari ini baca bab ini, hari ini ya, hari ini ya, sampai 4 Injil selesai. Tapi saya rasa bagus sebagai awal sebagai ungkapan ya, ungkapan penghayatan semangat dari Santo Lukas ini ya bagus. Cukup satu Injil dulu Lukas ya yang bisa diselesaikan dan dibaca. Nah, tentu yang kedua tidak hanya sekedar dibaca, tadi ya disampaikan oleh Bapak Ibu bagaimana pengajaran Tuhan melalui tulisan Santo Lukas ini di dalam Injilnya lebih itu betul-betul juga dihayati dalam kesehariannya. Kekasan Santo Lukas adalah mewartakan Injil kepada mereka yang miskin, pada mereka yang kecil, lemah, miskin. Maka di dalam Injil Santo Lukas ada dua kisah yang hanya ada di sana, yaitu tentang anak yang hilang ya, pertobatan, dan tentang orang Samaria yang baik hati. Itu kekasan dari Santo Lukas, tidak ada dalam Injil yang lain ya, karena yang bilang dan orang Samaria yang baik hati. Keduanya mau menekankan perhatian Santo Lukas kepada mereka yang kecil, lemah, miskin, tersingkir, dan mereka itu adalah sesama kita. Nah, maka salah satu atau tambahan berikutnya yang bisa dipilih ya sebagai suatu gerakan bersama dan spiritualitas yang dihayati oleh keluarga-keluarga umat yang ada di lingkungan Santo Lukas adalah tadi perhatian kepada mereka yang kecil, lemah, miskin, tersingkir. Ya, wujudnya apa? Solidaritas, kebersamaan. Makanya angger
ada sesuatu keadaan yang perlu membutuhkan suatu bantuan atau perhatian, wah mesti sing inisiatif, mesti sing dan cekak-cekak, kuwi mesti umat seko Santo Lukas. Ya. Oh ya, bermono neng di ono umat Santo Lukas kuwi, wah kuwi ya pasti ada suatu gerakan atau ada suatu kepedulian. Tidak perlu banyak menunggu, tidak perlu banyak berdiskusi ya, tetapi segera ada suatu tindakan yang konkret terhadap mereka yang kecil, lemah, miskin, bersih, difabel. Dan itu bisa dikembangkan macam-macam, misalnya ya bagi yang sakit ya, tadi ada umat yang sakit, nah bagaimana ya solidaritas umat itu kepada yang sakit. Tidak perlu dalam wujud material, tapi dalam wujud sapaan, perhatian, ya. Saya rasa ini juga bisa menjadi sesuatu yang bagus. Nek jenenge umat Santo Lukas iki, ya, ngatur-ngatur wong loro, wong rondo susah, gue mesti siap untuk menyemangati, siap untuk menghibur, wah, sehingga ini tadi menjadi ciri khas ya dalam kehidupan kita itu. Dan harapan dari saya demikian juga terjadi di lingkungan yang lainnya. Wilayah sini lingkungan mana saja? Lukas, terus Timotius, Titus, Barnabas. Nah itu juga sama menggali ya keutamaan dari itu. Barnabas, kayak apa Barnabas ini? Titus seperti apa ya, Timotius ya, Timotius dan Titus itu yang juga menjadi murid dari Santo Paulus ya, bagaimana mereka juga terlibat langsung di dalam karya pelajaran Santo Paulus. Nah itu ya, itu juga, dan tampilkan ya satu atau dua rekasan dari para kudus ini ya. Kemudian juga ada yang lain ya, misalnya lagi ya, misalnya ya yang ada Maria, misalnya ada yang bukan Maria, ada ya Joko ya, bagaimana ya penghayatan kepada semangat hidup Santa Maria itu sungguh-sungguh ya, sungguh-sungguh diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Umat yang berlindung di Santa Maria mesti mereka segera sembahyang rosario ya, cocok. orang pas kurang teh kalau Pendino termasuk tempat Santo Lukas yang orang pas bulan September kemudian kita suci gitu ya. Tetapi ya setiap saat tergerak tadi bahwa mengatakan mencermati ya peristiwa Tuhan Yesus gitu. Dan itu ada dalam kitab kita itu dalam Injil. Nah, ini ya saya rasa yang paling mendasar supaya nama pelindung itu tidak hanya buang makmur ya, itu juga nanti terkait dengan kepribadian kita, Santo Santa kita masing-masing ya. Saya Santo Lambertus, anak-anak ya, Lambertus sulit, dan juga mulai rotuan kan. Lambertus. Tapi ternyata dia seorang muslim yang ada di Madrid, Belanda. Makanya ada cukup populer di Belanda sana. Dan dia seperti semangatnya seperti Yohanes Pembaptis, berani menyampaikan kebenaran walaupun berisiko tinggi. Dia menegur salah satu bangsawan berkaitan dengan perkawinannya. Bangsawan itu tersinggung sehingga dia mengutus surat untuk membunuh uskup ini. Lambertus menjadi mati karena dia menyampaikan suatu kebenaran berkaitan dengan hidup perkawinan. Nah, itu demikian juga dengan anak-anak bapak guru saudara misalnya, aku duwe nama baptis seperti ini, ya tidak hanya sekedar sebagai tambahan nama, tapi bagaimana saya semakin mampu menghayati diri sebagai murid Tuhan Yesus dengan meneladani Santo Santa Pelindung. Nah, ya, ini yang paling penting, jangan sampai nama itu hanya sekedar nama,
yang tidak mempunyai arti apa-apa ya untuk kita, amat disayangkan. Nah, maka saya sungguh sangat mengapresiasi bahwa dilaksanakan ya Ekaristi dalam rangka pesta pelindung atau pesta nama ini, dan berharap ini bisa terus dijalankan tadi untuk menyegarkan kembali, mengingatkan kembali ya penghayatan hidup kita sebagai murid-murid Tuhan Yesus. Harapannya awak dhewe kaya Santo Lukas ya tetap teguh dalam iman, ora ono kaslametan ya liyane ya ono ing Gusti Yesus. Wah, itu yang kalau kita pegang mula ya tidak akan saya meninggalkan Tuhan Yesus. Hanya dalam Tuhan Yesuslah keselamatan itu bisa didapatkan. Hidup kekal itu hanya berasal dari Dia, tidak ada dari yang lainnya. Ya, seperti itulah harapannya seperti sebelumnya. Oleh karena itu, anak-anak, Bapak Ibu, saudara kasih, ya, marilah kita serahkan, kita aturkan kepada Tuhan dalam harapan kita yang tadi ya, biarnya kita yang baik ini pada Tuhan, karena Tuhan berkenan mensupport kita, mendukung kita, memberikan anugerah kekuatan ketaatan pada diri kita, dengan semakin membuka hati kita agar semakin peka akan Roh Allah yang ada dalam diri kita, yang pasti terus berusaha mengarahkan menuntun kita. Bagi kita yang sudah menerima sakral penguatan, itu kita harus sadar Roh Kudus itu sudah ada dalam diri kita, ya. Tetapi kecenderungannya kita tidak merasa, ya, hati kita kurang peka. Maka doa yang baik dari kita sarankan adalah Tuhan bukalah hati. Bagi kita yang sudah menerima sakral penguatan, itu kita harus sadar Roh Kudus itu sudah ada dalam diri kita, ya. Tetapi kecenderungannya kita tidak merasa, ya, hati kita kurang peka. Maka doa yang baik dari kita sarankan adalah Tuhan bukalah hatiku agar aku semakin merasakan dan menyadari akan karya Roh-Mu yang telah Kau curahkan kepadaku. Nah, ini sedikit tambahan ya, tambahan karena kita itu salah kaprah ya, karena menjadi doa yang umum. Oh, curahkanlah Roh Kudus-Mu kepadaku ya Tuhan. Nah, kita sudah mendapatkan pencurahan Roh Kudus saat sakramen penguatan. Iya. Itu harus cukup, ya. Roh Kudus itu dicurahkan secara jelas penuh melalui uskup sebagai penerus para rasul. Nah, doa itu tetap boleh kita doakan, tetapi pencurahan itu kita artikan bukan berarti aku dunung nopo yang Roh Suci supaya nyuwun Gusti Yesus maringi yang Roh Suci, tetapi ya curahkan Roh Kudus-Mu bisa kita artikan tadi ya kepekaan hati di dalam mengalami, merasakan dan menyadari akan tuntunan Roh-Mu di dalam hidupku. Nah, itu juga menjadi satu hal yang patut untuk kita perhatikan bersama-sama. Sebab seringkali kita itu merasa belum dicurahkan Roh Kudus, ya. Padahal sakramen penguatan itu menjadi wujudnya. Masa Roh Kudus itu sudah dicurahkan sebabnya kepada Tuhan. Nah, ini saya rasa yang juga bisa menjadi sahabat kita untuk semakin memampukan diri kita menghayati keutamaan hidup dari Santo Lukas yang menjadi pelindung dari lingkungan kita. Kemudian pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus.